Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang saja ya, dibuka layar di depan biar WK tahu kalian sedang sakit atau sedang sehat atau sedang bahagia, sedang bersedih. Bisa dibuka sebentar layarnya? Bentar Bu, baik. Baik. Ya Bu, sebentar. Oke, ini sudah masuk semua ya kelasnya WK ya? Bu, Pak. Ada dia, Yusria, Syafira, Ari. Dia belum Bu, belum. Ria. Masuk Dia saya. belum ya? Oh sudah ada. Septi, oke, sudah lengkap. Di Google Classroom, Bu sudah WK tulis di sana. Silakan diisi nanti link presentasinya. Boleh ditutup lagi layarnya? Oke. Baik Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pergeseran kesetimbangan. Mereka ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada, jaga jarak aman, kemudian sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker saat kalian keluar rumah. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Indikatornya ada dua nanti ya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan menganalisis penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dalam industri. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri dengan cermat, sehingga nantinya kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Konsep kesetimbangan itu apa, anak-anak? Coba ingat lagi, ya? Atau Syafira bisa menjelaskan ke WK apa itu konsep kesetimbangan? Reaksi kesetimbangan dinamis bagaimana? Kesetimbangan dinamis itu berarti ada reaksi dua arah. Ya. Ke arah produk juga ada reaksi kembali ke arah reaktan. Terus ketika kesetimbangannya sudah dicapai, laju reaksi ke arah produk dan ke arah reaktan itu sama. Kemudian konsentrasinya produk dan reaktan juga tidak berubah, Bu, sama. Benar sekali. Baik, berarti ingatannya masih kuat ya. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat tentang reaksi eksoterm? Apa itu reaksi eksoterm? Saya Bu. Reaksi ya? Bagaimana? Reaksi ya, yang silakan. Reaksi eksoterm, reaksi yang melepas kalor. Benar sekali, data hanya berharga positif atau negatif? Negatif Bu. Negatif, benar. Kalau reaksi endoterm bagaimana? Reaksi yang membutuhkan kalor. Ya, benar sekali. Data hanya berharga Positif. positif. Nah, ini kasusnya. Kecelakaan industri yang terjadi di Pupuk, Kalimantan Timur. Sudah terlihat di layar gambarnya? Sudah Bu. Oke. Ini juga sudah buat share di Google Classroom. Nah, dari sini coba nanti dicermati masing-masing dulu. Dari ini nanti BK tanya apa yang dapat kalian analisis dari kecelakaan industri pada kasus ini. Bagaimana hasil analisisnya? Kemudian masalah apa kira-kira yang dapat kalian perkirakan sebagai penyebab terjadinya kebocoran gas amonia di pabrik tersebut? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Video pembelajaran ini sudah gue upload juga di Google Classroom. Ada juga linknya di YouTube, kalian bisa mengakses nanti ya. Baik Bu, like, subscribe ya Bu ya? Ya, boleh sekali. Nah, nanti dari pengamatan video ini, saat kalian nanti mengamati video ini, kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber atau juga dari bahan ajar yang sudah Bu Eka bagikan di Google Classroom tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kemudian penerapannya juga dalam industri, sehingga nanti di akhir kalian dapat menganalisis jawaban dari pertanyaan yang Bu Eka sampaikan tadi ya. Nah, selain itu, ingat kalian nanti harus membuat catatan tentang
alur atau tahapan konsep dari masing-masing faktor sehingga dapat menyebabkan pergeseran arah kesetimbangan. Ingat-ingat ya, nanti berdiskusi, cari informasi, kemudian membuat apa? Membuat apa, Bu? Membuat apa tadi? Membuat catatan tentang alur atau tahapan Oh, iya. konsep dari masing-masing faktor yang mengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Setelah itu kalian juga harus mengisi LKPD. Jadi diskusinya nanti langsung dijawab di LKPD-nya. Sudah dapat LKPD juga? Sudah download juga di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Oke, nanti jangan lupa perwakilan kelompoknya presentasikan jawaban hasil diskusi ya setelah kalian berdiskusi. Nah, apa yang dapat kalian analisis dari kecelakaan industri pada kasus di atas? Kira-kira kecelakaannya karena apa ya tadi di atas kasusnya? Sudah baca dia? Sudah, Bu, sekilas kecelakaannya ada kebocoran gas amoniak, Bu. Nah, benar sekali karena kebocoran gas amonia. Kemudian, kira-kira apa yang dapat kalian perkirakan sebagai penyebab terjadinya kebocoran gas amonia tersebut? Kira-kira kenapa gasnya bisa bocor ya? Ada sesuatu atau bagaimana? Coba hasil diskusinya bagaimana tadi dengan kelompoknya? Tadi saya ditelepon sama Septi tapi suaranya putus-putus, Bu. Oke, Septi bisa membantu? Nah, ini Bu, saya itu susah yang ini tuh saya pusing, Bu. Oke, kelompok lain ada yang mau memberikan komentarnya? Kelompoknya, tadi Arif masih bantu orang tuanya ya? Ini, siapa tadi ya? Yusria mungkin? Kira-kira gasnya bocor karena apa? Dalam suatu sistem industri itu kira-kira terjadi apa? Yusria bisa membantu kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya? Mungkin juga ke kamar mandi. Ya? Mungkin tempat penyimpanannya mungkin ya Bu ya. Tempat penyimpanannya bagaimana? Mulai terbuka atau terbuka sedikit atau mau pecah atau seperti itu Bu. Jadi kemungkinannya dari kelompoknya Yusria tadi tempat penyimpanannya ada yang pecah, mungkin ada yang terbuka, maka ada kurang kontrol sedikit gitu ya di bagian mesinnya ya. Oke, itu pendapat dari kelompoknya Yusria. Nah, dari sini kelompoknya Septi nanti bisa menambahkan ya. Jadi kemungkinan terjadi kebocoran gas itu sudah mulai benar. Jadi kemungkinan ada kurangnya kontrol pada saat perawatan mesin atau ada sistem dalam kesetimbangan di industri gas amonia ini yang terganggu. Ayo, Yusria, satu lagi bagaimana? Kalau konsentrasi SCN-nya ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Kenapa? Karena ketika SCN-nya ditambah, maka konsentrasi SCN-nya kan semakin banyak. Untuk mengontrol kesetimbangannya, akhirnya dia bergeraknya ke arah kanan atau ke arah produk. Jadi ada aksi ketika SCN ditambah, jadi ada apa ya Bu ya, yang menanggapi penambahan SCN itu loh Bu. Jadi biar SCN-nya tetap stabil gitu, istilahnya seperti itu Bu. Jadi itu biar mempertahankan keseimbangan ya, agar keseimbangan yang baru. Oke. Iya, seperti itu Bu. Ada yang mau menanggapi lagi atau menambahkan lainnya? Ria tadi mau menjawab ya? Apa jawabannya sama? Oh sama. Oke, kalau jawabannya sama, baik tambahkan sedikit lagi. Saat SCN ditambahkan, iya kenapa? Iya itu Bu, mau menambahi. Iya menambahkan, boleh silakan. Kalau menurut saya begini Bu, kalau misalkan ditambah itu akan menambah. Kalau ini kan yang ditambah konsentrasi SCN, maka dia akan menambah konsentrasi Fe SCN 2+. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Jadi kalau dia ditambah, dia akan menambah yang lainnya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang Baika tambah dan Baika luruskan ya. Saat SCN-nya ditambahkan di sini, maka penambahan SCN- nanti ini akan bereaksi dengan Fe3+, sehingga akan semakin banyak FeSCN 2+ yang terbentuk. Nah, karena semakin banyak yang terbentuk, maka pergeseran kesetimbangannya ke arah kanan. Benar tadi katanya dia, jadi kalau ditambahkan SCN-nya, maka pergeseran reaksi kesetimbangan itu ke arah
dari arah penambahan konsentrasi. Betul sekali. Apa yang dapat disimpulkan? Ada 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Baik, 1. benar. Faktor kesetimbangan. 2. Faktor volume. 3. Faktor tekanan. 4. Faktor suhu. Itu, Bu. Baik. Kemudian kesimpulan yang lain, ada yang mau berpendapat? Tentang katalis, bagaimana tadi katalis? Apakah katalis menggeser arah pergeseran kesetimbangan? Tidak, Bu. Tidak. Katalis itu cuma mempercepat reaksi. saja. Geser. Nah, dalam penerapannya biasanya pada industri apa? Industri apa tadi contohnya? Industri Amonia, Bu. amonia dengan proses Haber-Bosch dan juga industri asam sulfat dengan proses kontak ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, atas perwakilan kelompok yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan kali ini. Anak-anak yang sudah ikut partisipasi, beliau ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, ini ada penilaian dulu ya dari Bu Eka ya. Nah, satunya nanti ini ya di Google Classroom. Di Google Form. Dikerjakan Nah, Bu. yang ini nanti boleh disubmit sampai jam 12 malam, boleh, tapi harus hari ini ya. Yang kuisis dikerjakan sekarang. Selamat, nilai yang tertinggi ini nilainya Yusria yang tertinggi. Tepuk tangan untuk Yusria. Terima kasih. Bu, kok Yusria lagi? Yusria terus ya? Saya nggak pernah Bu, Yang kedua ini Ria, yang kedua tertinggi Ria. Oke. padahal saya sudah belajar loh, Bu. Nah, untuk lainnya nanti yang soal power berat Bu, saya, Bu. aktivitasnya baik ya. Ingat-ingat itu. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan merancang percobaan mulai praktikum tentang pergeseran arah kesetimbangan. Jadi, tetap semangat belajar meskipun ada di era pandemi. Itu pesannya Bu Eka ya. Ya, Bu. Oke, kita Baik, Bu. pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat semua. Amin. Bu Eka ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih, Bu Eka.